Selamat malam buat saudara-saudaraku. Saya mau ngasih tahu, ada yang bisa berpendapat tidak. Yang saya pelajari, semua nabi mengajarkan Torah. Kalau ada nabi yang tidak mengajarkan Torah, artinya nabi ini lain daripada yang lain. Menurut saudara-saudaraku, bagaimana? Oke Pak Jeb, selamat malam. God bless you. Kalau begitu, kenapa nabi-nabi yang ada di dalam agamamu seperti Nabi Paulus, Nabi Lukas, Nabi Yohanes dan seterusnya, kenapa mereka tidak mengajarkan Taurat? Ayo, apakah ini bukti bahwa mereka adalah nabi palsu? Artinya Anda tidak menguasai Alkitab karena Anda tidak tahu bahwa seluruh rasul-rasul itu mengajarkan Taurat. Artinya Anda masih ada kurang berilmu. Kalau nabi-nabi yang kalian sebut rasul itu mengajarkan Taurat, maka tidak akan disebut sebagai sebutan perjanjian baru apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka ajarkan. Terbukti Torah itu masuk dalam golongan perjanjian lama. Kitab mereka, nabi-nabi palsu ini, masuk dalam kategori perjanjian baru. Contoh, Taurat mewajibkan laki-laki bersunat. Nah, pengajaran nabi palsu melarang, mengharamkan orang bersunat. Nah, sekarang yang kamu maksud bahwa nabi-nabi yang menuliskan perjanjian baru yang dalam ajaran Kristen disebut rasul itu, mana ajaran Torah yang mereka ajarkan? Tunjukkan. Yang tidak mengerti itu adalah saudara Zulkifli M. Abbas. Tetapi seluruh orang Kristen mengerti. Kalau Anda tidak tahu, artinya Anda harus belajar. Gitu aja kok repot ya. Justru ini adalah proses belajar. Saya bertanya kepada saudara, tadi kan sasaran tembaknya saudara adalah Muhammad SAW, bukan? Yang Anda ingin mengatakan bahwa beliau tidak mengajarkan Torah. Nah, ini saya belum masuk dalam pemahaman apa itu Torah. Tetapi saya langsung menyangga tentang nabi-nabi yang kalian kemudian sebut sebagai rasul yang ada di dalam agamamu, seperti Nabi Lukas, Nabi Markus, dan seterusnya, Nabi Paulus. Apakah mereka mengajarkan Torah? Atau mereka justru membatalkan Torah? Ini yang harus kamu pahami dulu. Jawab dengan jujur. Apakah nabi-nabi yang kamu sebut rasul itu mengajarkan Torah atau membatalkan Torah? Silakan. Anda baca di mana Lukas, Markus itu nabi? Setahu saya dia murid Tuhan Yesus dan rasul. Dari sini Anda masih kurang untuk membaca. Artinya Anda sama sekali tidak mengerti tentang kekristenan. Kalau tidak mengerti, harusnya Anda bertanya, tidak memberikan pendapat, supaya belajar untuk cerdas. Itu setahu Anda. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus bukan nabi, tapi rasul. Itu setahu Anda. Tetapi konsep secara keseluruhan, ya, Bani Israel yang pertama kali memperkenalkan yang namanya Allah, Elohim, itu tidak mengenal konsep rasul. Yang mereka kenal adalah konsep nabi. Dan ingat, di dalam Bilangan 12 ayat 6, Hasem berfirman, Allah berfirman, jika di tengah kamu ada seorang nabi, bukan rasul, jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan melalui mimpi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Lukas, Markus, Paulus bukan seorang nabi, lalu mereka mendapatkan
penglihatan dari apa? Dari Tuhan atau dari iblis? Kalau dari Tuhan, yang mereka tulis itu berarti dia adalah nabi. Sekarang Anda jujur, yang mereka tuliskan itu berasal dari Elohim atau berasal dari iblis? Jawab. Ya, baca, Anda yang membaca baik-baik, Anda yang belajar sendiri. Ya, seluruh rasul-rasul, seluruh pengikut Yesus menjalankan hukum Taurat. Buktinya sampai hari ini hukum Taurat kami lakukan. Hukum sipil tidak kami lakukan. Satu lagi hukum seremonial pun tidak kami lakukan. Anda harus bisa membedakan hukum-hukum tersebut di atas. Oke? Itu hukum-hukumnya ya. Kalau kamu mau belajar, baca lagi sejarah bangsa Israel supaya kamu mengerti kenapa Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Kamu harus banyak belajar di situ, Handi. Kenapa hukum Taurat itu tidak mampu mereka lakukan? Kamu harus belajar juga di situ. Banyak yang harus kamu pelajarin. Tidak bisa dengan hanya sekejap. Kekristenan itu orang yang berilmu dan orang yang belajar. Kamu ngerti? Kamu nggak usah menghindar dari saya. Jawab aja pertanyaan saya dulu. Kalau kamu tidak mengakui Paulus, Lukas, Markus itu adalah nabi, lantas yang mereka tuliskan itu mereka dapatkan dari mana? Ayo. Karena seorang nabi, menurut bilangan 12, mereka harus mengalami pertemuan dengan Allah. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya. Nah, lewat pernyataan inilah kemudian nabi-nabi tersebut akan menyampaikan firman yang mereka terima dari Allah. Kalau kamu ingkari, Paulus bukan nabi, Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, lantas dari mana tulisan-tulisan mereka yang kalian jadikan sebagai firman Tuhan? Jawab. Karena Tuhan sudah menjadi manusia, Tuhan Yesus ada ke bumi, Tuhan Yesus yang mengangkat dia sebagai ratu, sebagai utusan-utusannya. Anda tahu arti utusan? Istilahnya tuh ya rasul lah bahasa ininya, untuk Anda tahu ya. Jadi kalau Tuhan langsung berfirman, kayak Yesus langsung berfirman, itu iya, karena dia langsung bicara sama murid-muridnya, muridnya mencatat. Begitu kalau nabi-nabi di perjanjian lama langsung Tuhan sama, kecuali dia bukan nabi, baru malaikat disuruh utusannya. Gitu. Udah saya kasih jadi contohnya kan, Maria, Yusuf sama Zakaria itu malaikat yang datang menyampai pesannya. Gitu, Jul. Oke, saya terima asumsimu. Untuk kita lanjutkan materinya, daripada kamu menghindar dari saya. Sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus pernah menyatakan diri kepada Lukas sesuai dengan pengajaran Yesus? Ingat, saya tanya samamu ya, di dalam kitabmu yang kamu imani sebagai kitab suci, jangankan orang yang kamu anggap bagian daripada 70 murid Yesus, seorang pengembala domba, hanya pemungut buah arak pun bisa menuliskan firman Tuhan di dalam bisa menulis dalam kitabmu dan mengakui itu adalah firman Tuhan. Contoh di dalam Amos 7 ayat 14. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak tergolong termasuk ke dalam golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan hanya pemungut buah arak hutan. Tetapi Amos mengabarkan tentang firman Tuhan. Coba kamu baca di Amos 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu berkatalah Amos, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan.
kata si Amos. Karena 3 perbuatan jahat damsyik bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena itu mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api dalam istana Hazael sehingga pun Ben-Hadad dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, kata Amos. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, dan seterusnya. Amos yang hanya seorang peternak domba, tidak pernah ketemu dengan Yesus, tidak pernah ketemu dengan Tuhan, di dalam kitabmu pun menuliskan tentang firman Tuhan. Jadi tidak heran jika kemudian kamu kelabakan lantas mengatakan, Tuhan kan sudah jadi manusia. Sehingga dalam rupa manusia, Yesus itu berkata, kemudian murid-muridnya menuliskan, kemudian murid-muridnya disebut rasul. Kata rasul kamu ambil dari mana? Dari Al-Quran. Nah, ini yang perlu saya sadarkan kamu. Saya sebagai penginjil harus menyadarkan kamu. Sekalipun kau pernah sekolah teolog, tapi pemahamanmu tentang apa yang kamu imani tidak berdasar daripada ilmu, tapi doktrin. Saya ulangi, Amos hanya peternak domba, hanya pemungut buah arak di hutan. Pun dikatakan bukan nabi, tetapi menceritakan tentang firman Tuhan. Dan dituliskan di dalam kitabmu yang kamu ambil dari agama orang lain, kan gitu. Jadi wajar kemudian jika kamu mengatakan Petrus, Lukas, Markus, Paulus bukan nabi. Loh, kalau bukan nabi lantas apa yang mereka tuliskan itu? Firman Tuhan. Kalau kau katakan itu adalah firman Tuhan karena perkataan Yesus, kapan Lukas bertemu dengan Yesus? Coba Anda berikan bukti bahwa Yesus pernah bertemu dengan Lukas. Sehingga yang kamu katakan itu adalah sebuah firman. Sementara Yesus sendiri mengaku dengan jelas dia adalah penerima firman dari Allah. Coba Anda bayangkan, kalau seorang Yesus saja yang Anda anggap Tuhan, mengaku dengan lisannya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Seorang Yesus yang adalah manusia biasa yang kamu tuhankan mengaku tidak berfirman, tetapi mengucapkan firman yang diterima dari Tuhannya. Lantas bagaimana dengan Lukas yang konon bukan nabi, tapi kamu imani perkataannya sebagai perkataan Tuhan? Itu ilmunya dari mana kamu dapatkan? Coba Anda berikan penjelasan. Kamu tidak membaca Amos itu dengan secara lengkap. Kapan Allah itu berfirman kepada dia? Itulah kekurangan kamu, M. Zulkifli N. Abbas. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sangat disayangkan kamu kurang cerdas. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yakuluna huwa min indillah wa ma huwa min indillahi wa yakuluna alallahil kaziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka, agar kamu menganggap bahwa yang mereka bacakan itu adalah sebagian dari kitab suci, padahal itu bukan dari kitab suci, melainkan hanya perkataan mereka belaka. Jadi ketika saya katakan kepada saudara tentang Amos yang bukan nabi, lalu kemudian Anda memerintahkan saya untuk membaca semua kitab Amos supaya saya ngerti, Anda salah. Saya bukannya tidak ngerti. Sebagai penginjil saya paham kitab ini. Saya hanya menjabarkan poin-poin terpenting yang harus membuat kamu sadar dan kembali kepada jalan yang benar, menyembah kepada Allah. Amos 1, Amos 7 ayat 14 maksud saya. Aku ini bukan seorang nabi dan tidak termasuk dalam golongan nabi-nabi, melainkan aku ini hanya seorang peternak. Dan aku ini hanya pemungut buah arak di hutan. Itu pengakuan Amos. Tetapi Amos di dalam Amos 1 mengaku menuliskan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan.
beginilah firman Tuhan, kata Amos. Tapi ternyata bukan nabi. Tapi kamu akui apa yang dituliskannya itu sebagai firman Tuhan. Nah, itulah susahnya dalam hidup kamu itu, menuhankan sesuatu yang berdasar daripada pengajaran-pengajaran yang bukan ajaran seorang nabi. Bagaimana dengan Paulus? Lebih parah lagi. Ya, dia bukan nabi, tapi dia mengakui bahwa apa yang dikatakan, apa yang dituliskan sesungguhnya bukanlah firman Tuhan, melainkan kata-katanya sendiri karena ingin bermegah di dalam kehidupan duniawi. 2 Korintus 11 ayat 17 dan ayat 18 nyata, apa yang aku tuliskan bukan aku tuliskan berdasarkan atas firman Tuhan, melainkan perkataan sendiri sebagai orang bodoh yang ingin bermegah, yang ingin dianggap sebagai orang yang hebat di dunia. Aku ingin bermegah sama seperti mereka bermegah. Dan kalau kamu baca Roma 16 ayat 3 sampai ayat 23, sungguh nampak nyata tulisan-tulisan daripada Paulus itu bukan firman Tuhan. Ya, salam kepada Maria yang bekerja keras untuk kamu. Sampaikan salam saya kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Yesus Kristus. Semua itu bukan firman Tuhan, tapi kamu imani untuk menuhankan Yesus. Disinilah kesesatannya kamu. Makanya saya katakan kepadamu, tadi kamu mengangkat topik, ada nabi, seluruh nabi mengajarkan tentang hukum Torah, tapi ada satu nabi. Nah, rujukanmu itu kepada Muhammad. Tapi kamu salah. Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Taurat itu tuntunan. Taurat itu hukum-hukum. Taurat itu ajaran, instruksi, perintah yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran, perintah yang datang kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Hai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Itu Al-Quran. Sehingga Al-Quran penuh dengan hukum-hukum. Kembali kepada Yohanes. Di dalam Yohanes 16, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Di mulutnya akan tersimpan firman Allah. Dialah yang akan melanjutkan tongkat estafet pengajaranku. Karena tidak semua yang aku ajarkan kepadamu bisa kamu terima saat sekarang. Namun ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Maka jangan heran kalau Muhammad kemudian mengajarkan jauh lebih sempurna daripada hukum Taurat. Karena Yesus di dalam Matius 5 ayat 20 dia katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna, tidak lebih baik daripada mereka yang memegang hukum Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka seorang penolong lain yang datang setelah Yesus harus mengajarkan pengajaran yang hukum-hukumnya jauh lebih sempurna daripada hukum Taurat. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi kesimpulannya, Paulus dan kawan-kawan bukanlah nabi, tapi mengajarkan sesuatu yang konon kamu imani sebagai firman Tuhan, lalu kemudian mereka membatalkan hukum Taurat, dan Muhammad SAW justru menyatakan dengan valid, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum, dan seterusnya. Jadi kamu harus belajar dengan baik, supaya kamu bisa membedakan antara mana pengajaran-pengajaran para nabi, mana pengajaran-pengajaran manusia biasa yang ingin bermegah, ingin mendapatkan nama baik di dunia saja, tetapi kelak di akhirat akan menjadi siksaan, akan mendapat siksaan yang amat pedih dan kekal di dalamnya. Pahami dengan baik. Ya, itu kan pekerjaan sampingannya. Nabi itu kan dia beternak, kayak Raja Daud juga kan dia itu raja. Tapi dia nabi juga. Wah, Pak Zulkifli ini gampang sekali menyeleweng-nyelewengkan. Dia peternak ya, memang dia juga peternak, tapi dia juga nabi yang peternak. Emang kenapa? Pendeta tuh ada yang lain. Iya, pendeta juga ada tuh yang bisnis. Gitu loh. Saya sedang membaca Amos 7 ayat 14, Bu. Saya bukan ngarang bebas. Sebagai penginjil, saya harus berdasar kepada data yang ada di dalam kitab yang Ibu imani sebagai kitab. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk dalam golongan nabi-nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Bukan saya mengatakan loh, Amos yang mengatakan. Ya, Bu ya. Selamat malam buat saudara-saudaraku. Saya mau ngasih tahu, ada yang bisa berpendapat tidak. Yang saya pelajari
semua nabi mengajarkan Torah. Kalau ada nabi yang tidak mengajarkan Torah, artinya nabi ini lain daripada yang lain. Menurut saudara-saudaraku, bagaimana? Oke Pak Jeb, selamat malam. God bless you. Oke, karena saudara Victor sudah kabur, silakan saudari Herni, Herni siapa namanya ya? Silakan, mari kita berdiskusi tentang apa yang Anda kuasai, baik itu Al-Quran atau kitab Anda sendiri. Saya sebagai penginjil akan meluruskan semua apa yang kamu bengkokkan, baik itu di dalam pengajaran Islam maupun dalam ajaran agama yang dianut oleh Yesus, yaitu Yudaism. Silakan. Oh, Pak Victor udah nggak ada ya. Berarti statement Pak Victor dari awal itu nggak terbukti. Karena dalam waktu singkat 2 menit, saya kasih ayatnya, langsung terpatahkan. Oke, baik, selesai sudah. Di atas aku bilang, Nabi yang bersetubuh sama mayat, Nabi yang kawin sama anak kecil, Nabi yang perkosa budaknya, Nabi yang sodomi anak kecil, Nabi yang membunuh, Nabi yang apalagi tuh, Nabi yang memperkosa, merampok, membagi-bagikan hasil rampokannya. Itu ada aturannya loh di Quran, di hadis, oke. Apalagi ya, Nabi yang mengharuskan minum kencing onta, Nabi yang mengatakan bahwa lalat itu sayapnya satu itu racun dan satu itu sebagai penawar racun, mengandung apa vitamin kayaknya ya. Aduh, bingung deh. Nabi yang sakit jiwa OCD, apalagi tuh. Nabi yang jatuh cinta sama bibinya, tuh kan. Makanya dia tertarik sama orang tua tuh. Cuman karena nggak puas seks sama orang tua, sama istrinya yang udah tua, dia carilah anak kecil. Maaf ya, ini kenyataan, aku nggak menghujat. Ini kenyataan, coba deh bantah kalau ini nggak benar, oke? Mungkin kita mulai aja dari ungkapan Ibu Herni ya, tentang apapun yang ada dalam VN Ibu ini. Karena saya melihat Ibu sudah terlalu jauh melangkah di dalam menyampaikan sebuah informasi tentang Islam, tentang Rasulullah Muhammad SAW, dan juga tentang Al-Quran. Saya ingin bantuan Ibu. Saya sekarang berusia 41 tahun. Dari lahir memang saya adalah seorang Muslim, tapi saya tidak pernah menemukan ajaran di dalam Al-Quran ataupun di kitab Sahihah yang menyatakan seperti apa yang Ibu Herni katakan ini. Itu artinya bahwa Ibu jauh lebih menguasai Al-Quran daripada saya. Atau sebaliknya, justru Ibu buta Al-Quran, buta hadits sahih, sehingga Ibu bisa menyatakan ini. Nah, untuk mengetahui itu, apakah benar Ibu adalah pakar Al-Quran, pakar hadits, atau orang yang buta Quran, buta hadits, mari kita bahas, mumpung saya ada waktu. Silakan Ibu Herni. Kelihatannya Ibu Herni tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan terhadap pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya hanya ingin menanggapi sedikit ya, supaya Bu Herni lain kali itu kalau bicara harus berdasarkan dengan ilmu. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, "Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku, dalam mengkultuskan aku," kata Rasulullah. Sebagaimana orang-orang Nasarah memuliakan, mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku hanyalah hambanya, hamba Allah. Maka itu katakanlah, Abdullah wa Rasulullah, aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi kalau misalnya Ibu Herni mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan tuduhan Ibu, itu berarti Ibu lebih paham tentang Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan dengan orang-orang Arab yang hidup sesaman dengan beliau. Nah,
Coba Ibu tunjukkan sumber-sumber ilmu yang Anda jadikan sebagai acuan atau rujukan sehingga Ibu mampu mengatakan kata-kata itu, kata-kata yang tidak lazim saya dengarkan, ya, kata-kata yang sangat menusuk hati umat Islam. Coba Ibu paparkan dulu, Ibu ini lulusan mana, kemudian pemahaman Islam Ibu itu sudah pada level mana, pemahaman Al-Quran Anda apakah sudah sampai ke Nahwu Sha'rab atau sudah sampai kepada i'rab balaghah atau ulumul tafsir, atau sudah sampai di mana pemahaman Al-Quran Ibu sehingga sangat berani mengatakan sesuatu tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Gini aja, minta aja si Herni debat live streaming atau Zoom gitu. Biar ketika dia mengungkapkan asumsinya itu bisa langsung dipatahkan pada saat itu juga. Dan bisa disimak oleh semua orang. Itu biar dia tidak mengulang-ulang apa klaimnya yang asal-asalan itu lagi dan lagi. Iya benar juga sih. Sebaiknya orang-orang yang seperti dia ini yang berani mengungkap suatu pernyataan yang tidak berdasar kepada keautentikan sebuah informasi, ya diajak untuk live streaming atau Zoom. Nantilah saya info-info ke teman-teman yang sering menggunakan Zoom dan live streaming. Karena kita melihat sudah berapa orang yang mengaku murtadin kan, seperti yang dipermalukan oleh Ahizugi juga, rupanya baca surah Al-Kafirun aja nggak tahu mereka, tapi ngaku murtadin dan seterusnya. Namun meskipun demikian, saya yakin sekali bahwa saudari Herni ini hanya korban pembodohan dari link-link kafir yang mereka baca atau buku-buku yang dikarang oleh Robert Mori misalnya, Alisina atau Duladi Samarinda. Tapi kita lihat dulu apakah benar dia memiliki ilmu yang jauh di atas keilmuan kita tentang Al-Quran, sehingga ada fenomena baru yang dia temukan tentang Rasulullah Muhammad SAW yang berdasar kepada dalil-dalil sahih, sehingga orang Arab ya, zaman Rasulullah itu kecolongan, nggak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui tentang pribadi Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mereka mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai Nabi sampai hari ini secara turun-temurun. Mereka kecolongan berarti, karena saudara Herni lebih paham ilmunya, lebih tinggi ilmunya. Kita tunggu, mudah-mudahan dia ada keberanian untuk menanggapi VN kita. Itu udah ditantang, katanya boleh. Itu udah dijawab, katanya boleh. Coba di tag. Karena dari sore minta pertanggungjawabannya, dari sore minta buktinya. Katanya ntar malam. Dia kasih bukti dengan upload sebuah buku. Itu doang buktinya. Ya coba di tag ulang dah. Saya melihatnya udah kabur, udah nggak dengar VN. Jadi hal ini harus diluruskan ya. Hal-hal yang berkaitan dengan fitnahan para penyembah teos itu harus diluruskan memang. Maka fungsi daripada keberadaan kita sebagai debaters itu mengkanter semua fitnahan yang berasal dari orang-orang Kristen yang buta akan agama Kristen dan seakan-akan melek terhadap ajaran Islam. Padahal mereka membaca ejaan Arab, ejaan Al-Quran aja nggak bisa. Nah ini bahaya kalau dibiarkan. Makanya Bang, orang-orang kayak beginilah yang kita harus injili supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Diluruskan oleh Allah lisannya agar dia bisa mengatakan sesuatu berdasarkan kepada ilmu. Karena jika ada orang bercerita tentang Rasulullah Muhammad SAW dan mereka lebih paham daripada orang-orang terdahulu, ya berarti orang ini bukan manusia biasa, minimal dia adalah malaikat. Dan berarti betapa bodohnya orang-orang yang hidup sesama Rasulullah Muhammad SAW
tidak menemukan celah seperti yang celah yang diutarakan oleh saudari Herni, seperti sodomi, mencabuli anak kecil, kemudian mencuri, merampok, dan seterusnya. Masa iya sih orang-orang zaman Rasulullah nggak tahu bahwa Rasulullah berperilaku seperti itu? Bahkan mereka berbondong-bondong sejazirah Arab ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW yang bukan bangsawan, bukan orang kaya, bukan saudagar, tapi malah anak yatim piatu yang kemudian diutus oleh Allah sebagai nabi. Dan mereka ngikut semua. Dan ajaran-ajarannya kita dapatkan sampai hari ini tidak ada setitik pun yang ada celahnya di dalamnya, nggak ada. Itu yang mengherankan, gitu ya kan? Nah, sementara sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari Kristen, ya mereka melihat sendiri kan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW tentang kelahirannya, tentang pengajarannya, kemudian dianut oleh seluruh umat manusia yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya sampai hari ini, sehingga tempat kelahirannya menjadi pusat Islam, menjadi pusat ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sebanding dengan itu, Yesus konon katanya Tuhan, lahir di Yerusalem. Paulus katanya Rasul, Lukas katanya Rasul, Markus katanya Rasul. Semua mereka ini Bani Israel, konon ceritanya. Tapi kok sampai hari ini orang-orang Israel tidak kenal mereka gitu loh. Yang mengenal mereka, menjadikan mereka rasul ini justru orang non Israel. Kan lucu. Jadi udah kelihatan bohongnya. Kalau apa yang mereka katakan tentang Rasulullah Muhammad SAW itu benar, berarti Jazirah Arab saat ini tidak mungkin memeluk ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu pasti tidak diragukan. Tapi faktanya justru kita mendapatkan pengajaran ini dari mereka, kan gitu. Nah, sebaliknya, kalau apa yang mereka ceritakan tentang Yesus itu benar, tentang Paulus itu benar, maka hari ini yang mengajarkan kekristenan, yang membuat dunia ini menjadi Kristen lebih banyak daripada agama lain adalah orang-orang Yahudi. Tetapi kan tidak. Yang membuat Kristen lebih banyak di muka bumi ini, itu adalah penjajah-penjajah dari Eropa, yang mengajarkan dengan penindasan, dengan penjadahan, dengan kekerasan, dengan perampasan agama mereka, sehingga agamanya bisa tersebar dan dianut oleh banyak orang. Poin kedua, kalau Muhammad SAW itu benar sesuai apa yang diceritakan oleh saudara Herni dan Kristen penghujat lainnya, maka mustahil sampai hari ini Jazirah Arab akan menjadi Islam. Kenapa? Karena ajaran agama Islam itu sangat berat, penuh dengan tuntunan, penuh dengan syariat, penuh dengan hukum-hukum, dan semua harus ditaatin, gitu loh. Tidak ditaatin dosa. Nah, sementara di kiri kanan kita, muka belakang kita ada agama yang begitu nikmat. Cuma percaya Yesus Tuhan datang berupa manusia, mati, dosa apapun yang kita lakukan pasti masuk surga. Kenapa orang masih memilih? Kenapa Jazirah Arab masih memilih agama Islam yang konon kalau benar bahwa dia dibawa oleh orang yang pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Kenapa nggak meluk ajaran Kristen aja, di mana ajaran Kristen itu rata-rata dianut oleh pecinta-pecinta dunia, orang-orang sukses di dunia, kan gitu. Nah, inilah yang perlu kita luruskan, Bang, sebagai debaters Muslim, untuk mengkanter semua hujatan, fitnahan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang Rasulullah Muhammad SAW, tentang Al-Quran dan Islam, supaya generasi Islam berikutnya itu mengetahui bahwa seberat apapun ajaran Islam, itulah kebenaran dan itulah keinginan Allah, karena ajarannya adalah ajaran yang bersumber daripada Allah yang benar, Tuhan yang benar. Sementara seindah dan senyaman apapun ajaran agama Kristen, itu tidak berasal daripada pengajaran para nabi, karena tidak berasal dari Yudaism, tidak berasal dari Israel. Andai berasal dari Israel, maka keturunan Lukas, keturunan Markus, keturunan Yohanes, keturunan Paulus sampai hari ini yang ada di Yerusalem akan tetap menjadi Kristen, dan mereka yang mempelopori ajaran agama Kristen. Tapi faktanya kita lihat yang mengajarkan kekristenan justru dari Eropa,
orang-orang yang hidupnya senang, orang-orang yang hobi hura-hura, orang-orang yang hobi melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dari sanalah Kristen itu bermuara, dari sanalah Kristen itu menyebar kemana-mana. Saya kira seperti itu, Bang. Karena saya menunggu Saudari Herni, kelihatannya udah kabur. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa dia dengarkan nantinya, supaya dia bisa paham bahwa saya sebagai pengikut Paulus, sebagai penyembah Theos, tidak boleh asal ngomong, tidak boleh asal bicara tentang Islam. Karena umat Islam jauh lebih paham kitabnya daripada saya, si Herni, yang hanya pemakan babi dan penyembah dewa Theos. Saya kira seperti itu, Bang. Salam satu Tuhan. Udah dijelaskan itu, udah dijelaskan. Tapi tetap mereka nggak mau terima, tetap bertahan dengan klaim dan tuduhannya itu. Udah diluruskan semua teman-teman Muslim. Udah. Kedua, mereka nggak bisa membuktikan apa-apa. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa ini orang-orang seperti ini memang tujuannya untuk mempersulit dirinya sendiri. Buktinya kalau dia bener kan dia nongol. Dari sore dia berjanji, ntar malam saya cari datanya dulu. Saya bilang jangan kan malam, tahun depan insya Allah kalau saya masih hidup saya tunggu datamu. Karena sampai jungkir balik ini data nggak ada, gitu loh. Udah diluruskan berbagai macam cara, tapi tetap aja bereaksi seperti ini. Mau apa lagi gitu. Jadi dia sendiri membuka peluangnya dirinya dalam kesulitan. Ya baik kesulitan nanti berhadapan dengan hukum, ya baik kesulitan dalam dunia debat seperti ini. Akhirnya apa? Ya kabur-kaburan. Ya beginilah yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berfirman kepada Nabi Musa yang dicatat kemudian di dalam kitab Kejadian 12 ayat 3 berkata dengan lantang kepada Abraham, "Aku akan memberkati umat Islam yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk Kristen yang telah mengutuk engkau Abraham." Yaitu alasannya kenapa kemudian mereka susah untuk menemukan kebenaran. Mereka hanya mampu menyampaikan sesuatu yang sifatnya hujatan, fitnahan. Dan lagi-lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga disebutkan oleh Allah, "Summum bukmun umyum fahum la yarji'un." Orang-orang Kristen itu buta, bisu, dan tuli, sehingga mereka tidak bisa melihat dan mendengarkan kebenaran. Itu disebabkan karena apa? Karena Allah sudah mengatakan, "Aku akan mengutuk engkau, mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham." Itu sumpah Allah, itu janji Allah. Dan memang Kristen mengutuk Abraham, mengatakan Abraham itu pezina, mengatakan Abraham itu tidak sabaran, mengatakan Abraham itu bukan nabi, mengatakan Abraham itu menggauli budak, mengatakan anak Abraham itu adalah anak budak, anak haram. Itu adalah kutukan mereka terhadap Abraham. Sehingga wajar ketika kemudian hari ini kita melihat mereka semua ya wujudnya manusia, tapi pola hidup dan juga keimanannya itu ya nggak jauh beda dengan makhluk lain selain manusia gitu. Yang jelas pada prinsipnya, ya, kalau menurut pengamatan saya dan faktanya ya seperti ini yang terjadi gitu. Mereka hanya membaca sampulnya, seakan-akan udah menguasai isinya. Lebih celakanya lagi, berani mengeluarkan statement yang berisi fitnahan dan hujatan. Diminta membuktikan, hanya menyodorkan sebuah buku. Nah itulah yang saya sulit pahami nih saudara-saudara kita Kristen. Kenapa ya tega seperti itu? Lebih baik kalau memang nggak mengetahui, alangkah baiknya kalau Anda bertanya. Insya Allah kami mampu, kami menjawabnya. Daripada mengklaim duluan, berisi fitnahan seperti itu, diminta buktikan. Ini udah 6 jam saya hitung. Saya udah hitung 6 jam, belum ada apa-apa. Kapan? Tahun depan gitu. Ya inilah yang terjadi gitu loh. Jadi memang
saya sering mengatakan kepada teman-teman Kristen ya, yang selalu membahas-bahas tentang Islam, ya kan. Mereka itu memahami Islam sesuai dengan paham mereka sendiri, bukan berdasarkan dan kaidah ilmu. Sementara Islam itu kan berdiri di atas ilmu. Apapun yang ada di dalam ajaran Islam harus ya didasari dengan ilmu. Nah, mereka laksana anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, sesudah itu buka praktek menerima pasien. Jadi anak TK baca baca sampul buku kedokteran lalu buka praktek gitu. Lucunya dia buka praktek di kompleks para pakar-pakar ahli-ahli dokter-dokter ahli gitu loh. Nah, itu kasihannya dia. Jadi dia dianggap sebagai orang yang tidak normal. Ya, begitulah kawan. Ya itulah yang saya maksud tadi. Hanya membaca sampulnya, langsung tahu isinya. Kemudian isinya dipraktekkan dengan membuka tempat praktek. Akhirnya apa? Ya salah semua. Pasti keliru gitu. Ya berspekulasi, ya nggak mungkin benar kalau berspekulasi mah. Ya beginilah jadinya, mau apa lagi? Udah fakta terjadi kayak gini. Ini udah mau masuk 7 jam ini. Udah mau masuk 7 jam saya hitung mulai dari sore. Itu saya upload lagi tuh tadi tuh. Ada jamnya di situ. Herni, kau di mana sih Herni? Masa nyungsep gitu kah Herni? Bu Herni.